Berjumpa lagi di channel Petani Muda Community. Di sini di tanggal 17 November 2023, Kabupaten Tuban didominasi dengan profesi pertanian, dan ada 3 kabupaten yang berdekatan, diantaranya Kabupaten Tuban sendiri, kemudian Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, kemudian Kabupaten Gresik yang lumayan agak sedikit jauh. Namun ada fenomena alam yang memang karena sudah alamnya bisa disebut begitu ya. Sampai detik ini kalau di kawasan Kabupaten Tuban, khususnya di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Grabakan sendiri yang saat ini saya dokumentasikan ini, kemudian Kecamatan Kerek, Kecamatan Merak-Urak, dan Kecamatan Montong. Khususnya di 4 wilayah ini yang sama sekali belum mulai memasuki musim penghujan. Nah, kalau dibilang apakah belum pernah hujan, bisa kan sudah. Kalau ditanya apakah belum hujan, saat ini masih memang musim kemarau kalau khususnya di 4 wilayah tersebut yang saya sebutkan. Nah, di sini saya bertepatan di wilayah Kecamatan Grabakan, tepatnya di Desa Waleran yang saya dokumentasikan ini, yaitu di lahan pertanian jagung, alias hanya ada tanaman-tanaman pupuk kandang yang dilakukan. Namun ada sedikit berbeda ya kawan-kawan, tentang letak denah yang saya tempatin ini bisa dikatakan lahan perhutani. Namun ini kalau rumornya yang saya dapat ini lokasi tambang ya, baik itu bebatuan maupun tanah. Jadi walaupun kelihatannya ini digarap oleh para petani setempat, namun ini tidak milik Perni ya, sudah milik PT seperti itu. Makanya di depan sana itu ada background tertentu, yaitu ada gundukan-gundukan tanah yang sangat tinggi, dan memang saya juga belum pernah ke tempat ini. Di sini di lokasi ini didominasi dengan tanaman jagung, persiapannya itu sudah finish. Yang jelas sudah 7 bulan lebih itu wilayah Kabupaten Tuban, khususnya di Desa Waleran, itu orang-orang petani sudah sangat-sangat menunggu memasuki datangnya musim penghujan. Namun baru ada 1 kali hujan, itu kalau orang sini menyebutnya teroh. Namun di 4 kecamatan yang saya sebutkan tadi, Bojonegoro, Rengel, kemudian di 3 kabupaten ya, atau 4 ya, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan Tuban sendiri, hanya Kabupaten Tuban yang memang ada beberapa wilayah, khususnya di wilayah Desa Waleran ini belum mulai memasuki musim penghujan seperti itu. Makanya seperti teman-teman lihat ini saat ini di tanggal 17 November yang denah atau lahan pertaniannya itu masih kering sekali, karena masih mungkin ya bisa dibilang akhir daripada puncak musim kemarau. Mudah-mudahan besok ataupun lusa ataupun nanti malam itu bisa datang musim hujan, dikarenakan ada beberapa kasus yang memang itu kalau tidak secepatnya itu memasuki musim penghujan, maka nantinya kasus tertentu akan bisa berdampak negatif pada para petani yang ada di sini. Yaitu tentang adanya tanaman-tanaman atau calon bibit ataupun bedengan atau dederan cabai orang-orang setempat. Nah, di sini saya akan panjang lebar tentang kondisi cuaca yang tidak menentu ini, namun saya lebih fokus pada lokasi ini ya kawan-kawan. Lokasi ini berada di sebelah utaranya Desa Waleran, tepatnya di Dusun Borokembang, sekitar 2 kiloan dari Dusun Borokembang, yaitu ada denah pertanian sangat unik sekali, dan
di sini itu sudah bisa dikatakan 85% lokasi itu bebatuan kawan-kawan. Namun tidak menutup kemungkinan nyatanya masih bisa dilalui dan masih bisa dikerjakan, otomatis masih bisa aktif dan ditanamin baik jagung maupun kacang orang-orang setempat. Oke, nanti kita review lebih dalam lagi tentang dinas pertanian yang ada gundukannya itu ya. Nanti kita ke sana, kemudian ada berapa volume daripada bekas tambang baik tanah maupun batu yang dilalui para petugas PT yang sampai detik ini tidak ada kelanjutannya. Ini masih aktif akan dikerjakan dari PT tersebut ataupun hanya dikerjakan oleh para petani setempat. Itu mungkin seperti itu. Nanti video ini selengkapnya, check it out. Nah, ini kawan ya, dikasih plang-plang seperti ini adalah yang memberi tanda orang-orang pihak PT ya. Mungkin ini perbatasan antara lahan perhutani dan lahan yang sudah dibeli alias lahan PT seperti itu. Itu yang saya terima dari masyarakat setempat ya. Mungkin mau diambil batunya maupun tanahnya itu kurang tahu. Di sini mempunyai volume kelebaran yang sudah digali ini. Nah, ini buktinya masih aktif ditanaminnya karena tidak berkelanjutan alias tidak dilanjutkan perusahaan yang ada di sini, baik PT yang membeli tanah ini maupun yang mengerjakan. Nah, seperti itu. Kira-kira mempunyai luas kedalaman dan lebar itu 70 meter kawan-kawan ya, ini 70 meter. Namun masih dilalui juga selain daripada sana ya. Itu karena memang murni dari bekas tambang ataupun bego yang melubangi. Jadi sekitar luas kedalaman itu 6 meter, kemudian lebarnya sudah mencapai 70 meter kurang dari bekas galian ini. Nah, yang saya ingin tahu itu lokasi yang ada itu bekas gundukannya itu memang itu hasil daripada pengambilan tanah-tanah yang ada di sini ataupun memang sudah sedemikian bentuknya. Namun perkiraan, karena saya memang sama sekali belum pernah ke sana ya, dan mengapa saya review ya karena gundukan itu yang semula-mula dari sini ini mungkin ya, tapi ya jelas seperti itu, yang diangkat ke sana itu diaktifkan lagi untuk dinin seperti itu. Coba kita ke sana kawan-kawan ya, dan melalui jalan-jalan lahan pertanian. Nah, ini sudah memasuki lahan perhutani kawan-kawan kalau yang ini, karena sudah ada atau sudah melewati perbatasan ya. Nah, kalau orang sini itu menyebutnya galmiri ya kawan-kawan, karena dahulunya itu ada pohon mirinya. Namun pasnya itu letaknya di mana saya juga kurang tahu. Nah, ini perbatasannya itu. Nah, ada patoknya ya. Seperti ini. Lahannya itu kerikil ya, bebatuan kecil-kecil karena memang bekas galian, jadi ada batu-batu kecil yang memang di sini. Namun teman ketahui ini masih sangat aktif sekali dan sudah siap untuk ditanamin. Nah, ternyata seperti ini gundukan-gundukannya ya. Ini bekas diambil dari wilayah sini. Nah, kemudian ditaruh sini. Entah mengapa ini berhenti dan tidak dilanjutkan, kurang tahu ya. Nah, ini kalau mengenai hasil jangan ditanya lagi loh kawan-kawan. Walaupun di lokasi bebatuan seperti ini malah justru tidak usah pengolahan lahan, artinya tidak dibajak seperti itu, hanya dicangkul untuk
penanaman pupuk saja. Namun hasilnya yang saya tahu sampai saat ini itu daripada lahan yang sama sekali tidak ada batunya atau lahan yang datar, itu hasilnya lebih memuaskan yang berbatuan kawan-kawan. Dikarenakan ya tadi mungkin efek dari pemupukan yang tidak tergerus oleh air ya. Kalau yang bebatuan ini kan tidak, ketika dipupuk itu berhenti dan diserap langsung oleh tanaman baik jagung maupun kacang seperti itu. Coba kita naik kawan-kawan. Nah, kondisinya seperti ini ya. Ini semuanya ini ditanamin jagung nantinya ini. Karena lubangan-lubangannya memang lubangan jagung. Nah, ini kalau dari dusun saya, dusun setempat itu kelihatan kawan-kawan saking tingginya lah, dan saya penasaran. Memang belum pernah ke sini jadi ingin tahu juga lah. Nah, seperti ini kawan-kawan. Sangat kering ya, kering keronta. Dan barusan ada gerimis, saya kira ini sudah jadi, namun ternyata belum. Kalau yang lain di Kecamatan Rengel, Pelumpang, apalagi di Kabupaten Bojonegoro itu sudah berbondong-bondong untuk menanam, dikarenakan memang sudah memasuki musim penghujan. Namun kalau khususnya di wilayah sini petani bengong ya, dikarenakan belum datang sama sekali musim penghujannya. Kalau memang dipaksa untuk nanam, sangat-sangat tidak berani kawan-kawan. Memang karena satu, di sini tanahnya tanah kering. Jadi kalau tidak ada kapasitas hujan yang begitu deras di malam hari, 2 kali lah minimal, itu tidak berani tanam kawan-kawan. Dikhawatirkan setelah 1 kali ada hujan dan nantinya itu berhenti 1 sampai 2 minggu, itu bisa kalang kabut seperti itu. Jadi orang sini sama sekali belum memulai tanam, walaupun kelihatannya ada tanam kacang. Kalau orang sini menyebutnya pasang ya. Namun saya lihat itu sudah 2 minggu sampai saat ini belum ada. Nah, kalau jagung ya otomatis rugi kawan-kawan, nanti bibitnya sudah mahal, kemudian tenaga sudah dikeluarkan, namun kembali tanam lagi itu susah kalau dilanjutkan. Maka para petani berkesimpulan bahwasanya kalau memang kapasitas hujan itu tidak terlalu deras, itu sama sekali tidak berani menanam. Seperti itu kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi ya seputar cuaca yang ada di Kabupaten Tuban dan prediksi BMKG. Dengar-dengar ini tanggal 20, mudah-mudahan ya tidak terjadi fenomena yang sangat meresahkan bagi kalangan dunia pertanian. Maksudnya apa? Ketika datang musim penghujan itu ya memang benar-benar datang musim penghujan, tidak datang kemudian hilang lagi, datang hilang lagi, namun benar-benar memasuki musim penghujan. Nah, ini bagi yang pecinta bonsai ini bisa diambil, sudah membentuk karakter ini ya. Nah, ini tinggal ambil saja, tinggal didongkel saja. Ini pohon sedia ya kalau orang sini, cuman karakter pohonnya itu sudah luar biasa sekali. Jadi bukan hanya tentang pertanian ya, saya infokan itu ya semua hal yang sekiranya itu sangat bermanfaat bagi teman-teman dan yang sekiranya membutuhkan, ya silahkan komen atau bisa menghubungi via WA. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.